Baik, pertanyaan pertama Mbak Rizalatul. Apa yang Anda ketahui tentang filsafat dan ruang lingkup filsafat? Silakan. Menurut saya itu filsafat itu pengertiannya dibagi menjadi dua, secara epistemologi dan terminologi. Nah, dari buku atau jurnal yang saya baca itu, filsafat menurut epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, di mana filosofia ini terdiri dari dua kata, yaitu kata philin yang artinya cinta dan sophia yang artinya bijaksana. Jadi bisa diartikan secara epistemologi bahwa filsafat ini berarti ilmu yang mempelajari bagaimana mencintai dengan rasa yang bijaksana. Dan secara terminologi dapat diartikan bahwa filsafat ini suatu ilmu yang mempelajari gagasan-gagasan pola pikir secara sistematik, kritik, dan logis yang didasari dengan adanya sebab dan akibat. Sedangkan dan ruang lingkup yang mencakup dari filsafat ini dibagi menjadi dua, yaitu objek murni, objek material dan objek normal. Di mana objek material ini dia menjelaskan tentang suatu kejadian secara konkret dan secara abstrak. Maksud dari secara konkret ini menjelaskan tentang keadaan manusia, keadaan alam, gunung, tumbuhan, dan lain-lainnya. Maksudnya secara konkret ini yang bisa dipandang oleh panca indera. Sedangkan secara abstrak itu yang tidak bisa dipandang oleh panca indera, tetapi bisa dirasakan dan berasal dari akal, seperti ide-ide, norma, nilai, dan gagasan-gagasan ide. Sedang yang kedua yaitu objek secara normal. Objek secara normal ini berupa metode yang mengkaji hal-hal yang ada di objek abstrak, mengkaji manusia atau mengkaji. Saya lanjut yang objek normal. Objek normal ini tadi kan sebuah metode yang mengkaji tentang teori, mengkaji tentang objek material, mengkaji tentang alam semesta, manusia melalui metode yang ada, seperti metode antropologi, kosmologi, epistemologi, dan lainnya. Oh, Pak Risalah? Baik. Ya. Baik, sekarang nih yang kedua nih. Kan ada pemikiran Al-Ghazali itu tentang pemikiran filsuf yang dikecam bid'ah dan kafir. Coba sebutkan, ada berapa yang kamu tahu? Itu kan yang di slide tempatnya Bapak itu ada 20. Cuma mungkin saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Yang saya tahu itu tentang penolakan sifat yang ada pada Allah. Baru selanjutnya yang kedua itu pembuktian tentang Allah itu memiliki tubuh atau tidak. Baru yang ketiga pembuktian tentang penciptaan yang diciptakan oleh Allah. Kemudian
pembuktian tentang bahwa apakah diri Allah itu sendiri. Mungkin itu, Pak. Baik, itu saja Mbak Salatul. Di antara pemikiran Al-Ghazali itu menurut Anda bagaimana? Setuju atau Iya, tidak? Pak. Dari pemikiran Al-Ghazali itu, kamu setuju apa tidak? Kalau setuju, kenapa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Pemikirannya ya, saya tidak setuju sih, Pak, karena kalau menurut saya itu semuanya kan ada di dalam Halo? Baik, kayaknya untuk Mbak Risalatul sudah ya. Carinya juga kurang bagus.